podcast Natural Talks. Tempat kita membahas suatu hal yang menarik mengenai flora dan fauna yang ada di Indonesia. Perkenalkan, nama aku Rizky. Dan aku Danes. Jadi kali ini kita menjajai keajaiban dari hutan tropis Sumatera, yaitu sebagai rumah bagi bunga yang dijuluki si raksasa yang langka. Apa tuh? Bunga Rafflesia arnoldii. Wih, keren banget. Banyak orang-orang yang tahu bunga ini dari buku ataupun internet. Tapi di balik ukuran yang luar biasa besar, Rafflesia mempunyai peran penting bagi ikon flora nasional, daya tarik wisata botani, sampai manfaat bagi masyarakat lokal. Nah, supaya obrolan kita makin seru dan informatif nih, Ki. Jadi kita akan bahas fakta-fakta menarik tentang bunga Rafflesia langsung dari berbagai penelitian para ahli botani. Yuk kita mulai. Pertanyaan pertama nih. Kenapa sih Rafflesia arnoldii disebut sebagai ikon flora Indonesia? Kalau di sini ya, Ki, itu karena bunga ini tuh punya status puspa langka nasional, Ki. Salah satu dari 3 bunga nasional kita. 2 lainnya itu ada melati putih dan anggrek bulan. Dan bunga Rafflesia ini melambangkan keunikan flora Indonesia, Ki. Kenapa? Karena hanya tumbuh di beberapa wilayah Asia Tenggara dan Indonesia punya jumlah spesies terbanyaknya, Ki. Kalau gitu keren banget dong. Keren. Katanya nih, bahkan nama Rafflesia arnoldii diambil dari penemunya, yaitu Sir Thomas Stamford Raffles dan Dr. Joseph Arnold yang menemukan di Bengkulu pada tahun 1818. Ukurannya juga luar biasa, bisa mencapai 1 meter dan beratnya 11 kg. Nah, uniknya lagi nih, Ki, bunga Rafflesia ini nggak punya batang, daun, dan akar, Ki. Kalau gitu dia hidup di mana dong? Dia hidup sebagai parasit murni di tumbuhan inang tetrastigma, Ki. Dan ternyata sebagian besar hidupnya tersembunyi dalam inang itu. Baru ketika siap berbunga, dia muncul dan mekar sekitar 5-7 hari sebelum dia layu. Makanya, Ki, momen melihat Rafflesia mekar itu langka banget, Ki. Banyak wisatawan yang rela datang jauh-jauh untuk menyaksikannya langsung. Nggak rugi dong kalau kayak gitu. Iya. Nah, katanya juga nih, selain jadi ikon nasional, Rafflesia juga menjadi daya tarik wisata botani, terutama di Bengkulu, Sumatera Barat, dan Jambi. Nah, betul banget tuh, Ki. Wisatawan sering datang untuk melihat blooming season. Dan masyarakat lokal biasanya sudah tahu di mana bakal bunga tumbuh dan kapan akan mekar, Ki. Nah, di sini juga ada info lagi nih. Menariknya, warga setempat jadi pemandu wisata, menjaga area hutan, dan menyediakan fasilitas wisata rumah lingkungan. Jadi selain menikmati keindahan alam, wisatawan juga belajar tentang ekosistem. Oh, ini juga membantu, Ki. Membantu perekonomian warga lewat penjualan souvenir, makanan khas, dan jasa pemandu. Jadi wisata bunga Rafflesia ini bukan cuma hiburan, Ki, tapi juga edukasi dan sumber penghasilan masyarakat sekitarnya. Keren banget. Nah, di sini juga ada statement upaya pelestariannya nih. Apa tuh, Ki? Katanya, kalau makin banyak wisatawan, makin besar juga resiko kerusakan habitatnya. Untungnya, ada upaya pelestariannya, baik in situ maupun ex situ. Berarti kalau di situ melindungi langsung di habitatasnya ya. Iya, betul banget. Nah, contohnya itu ada di Taman Nasional Kerinci Sebelah dan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Di sana bunga Rafflesia tumbuh bersama indangnya secara alami dan masyarakat itu menjaga pelestariannya, Ki. Oke. Kalau ex situ sendiri dilakukan di luar habitat, seperti contohnya di Kebun Raya Bogor untuk penelitian dan pendidikan. Walau sulit karena sifat parasitnya, penelitian ini penting untuk memahami cara memperbanyak dan melestarikannya. Jadi keduanya saling mendukung, Ki. Yang satu menjaga di alam, yang satu mencari cara agar bisa terus hidup di masa depan, Ki. Keren. Nah, ini juga punya dampak sosial dan ekonomi nih, Nes. Apa tuh, Ki? Katanya, kehadiran Rafflesia ternyata membawa dampak positif bagi masyarakat dari Bengkulu. Nah, benar banget, Ki. Muncul banyak kelompok sadar wisata yang mengembangkan ekowisata berbasis komunitas, Ki. Dan juga mereka melatih pemandu lokal membuat jalur wisata ramah lingkungan dan menyediakan homestay untuk pengunjung, Ki. Wih. Kalau kayak gitu, penghasilan meningkat tanpa merusak alam dong. Iya dong. Konsep ekowisata berkelanjutan ini bikin masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan hutan. Nah, selain ekonomi ya, Ki, manfaatnya juga terasa di bidang pendidikan dan penelitian, Ki. Banyak mahasiswa dan peneliti datang langsung untuk belajar tentang konservasi Rafflesia ini, Ki. Keren. Terakhirnya ada tantangan dan harapannya. Apa tuh, Ki? Nah, tentu saja menjaga Rafflesia nggak mudah. Tantangan utamanya adalah kerusakan habitat akibat pembukaan lahan dan kebakaran hutan. Oh iya, belum lagi siklus hidupnya yang panjang dan sulit diprediksi, ya, Ki. Iya. Bikin penelitian dan pembiakan buatan jadi susah, Ki. Tapi meski begitu, banyak pihak yang terus berjuang melestarikannya, Ki.
Nah, harapannya dengan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dan dukungan pemerintah, bunga langka ini bisa terus bertahan sampai di masa depan nanti. Wah, seru banget nih tuh pembahasan kita dari tadi, dari fakta unik sampai upaya pelestarian bunga rafflesia. Semua itu menunjukkan betapa beragamnya bunga rafflesia ini di Indonesia tuh. Wih, apalagi nih, di balik aromanya yang kuat, ada pesan indah tentang keseimbangan alam. Rafflesia mengingatkan kita tentang hal yang terlihat aneh, bisa mempunyai makna yang besar bagi kehidupan. Jadi kalau kalian berkunjung ke Bengkulu atau hutan Sumatera, jangan rusak habitatnya ya. Cukup nikmati keindahannya dari jauh. Karena menjaga alam berarti menjaga masa depan kita sendiri. Nah, selanjutnya ada episode yang bakal seru nih. Masih berhubungan dengan keindahan alam, yaitu burung cendrawasih. Nah, betul banget. Sampai jumpa di episode berikutnya. Natural Talks. Tetap cinta alam, tetap jaga bumi. Salam lestari.